wabarakatuh. Mohon Saya maaf. dulu. Halo Galuh, saya duluan. Oh iya, ya maaf Pak. Ya, saya ngasih pengantar untuk tujuan perkuliahan. Oh, baik Pak, maaf ya Pak. Ya. Bentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta mata kuliah manajemen dan administrasi sekolah. Pada kesempatan perkuliahan online kali ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini sangat berterima kasih kepada semua karena berkenan untuk menghadiri perkuliahan ini. Semoga perkuliahan kali ini berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti biasa, perkuliahan kita dibagi menjadi 3 sisi, yaitu 1, pengantar dosen untuk menyampaikan tujuan perkuliahan. 2, pelaksana diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditentukan tadi. Dan yang ketiga, refleksi atas tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan arahan akhir dari dosen pengampu. Baik, para mahasiswa semua yang hadir di perkuliahan secara online ini, pada pembahasan kali ini kita angkat dengan tema manajemen dan administrasi kurikulum. Supaya perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal, berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Rabbi, ya berdoa selesai. Adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi manajemen dan administrasi sekolah. Dengan subtujuan, mahasiswa dapat mengidentifikasi 1, konsep manajemen, 2, administrasi kurikulum. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Kepada Saudari Galuh, saya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon ambil alih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan walafiat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu manajemen administrasi sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya Galuh Nursifa selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Begitu, adapun peraturan diskusi ialah diberikan waktu kepada para penyaji, kepada Khairunisa untuk menyampaikan materinya. Berikutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah tambahan dari dosen pengampu. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk Saudari Khairunisa bisa share screen dan penyampaian materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara dan share screen saya bisa terlihat? Suara saudari terdengar, namun share screen-nya belum muncul.
Bagaimana? Kalau di tempat saya belum muncul. Kalau tempat lain bagaimana ya? Para audiens, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum terlihat. Belum terlihat. Mohon maaf untuk saudari Khairunisa, sepertinya terkeluar dari Zoom. Jadi mohon maaf bila ada terkendala. Bagaimana saudari Khairunisa? Baik, bagaimana? Apakah suara saya sudah terdengar? Jadi terdengar namun kurang kencang, kurang. Cek, 1, 2, 3. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena di sini sedang gangguan jaringan sepertinya, jadi saya harus keluar terlebih dahulu dari PC dan kembali masuk lewat smartphone. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang mana telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan apa yang saya cari dan saya dapatkan dari berbagai media, baik itu media online maupun buku, mengenai manajemen dan administrasi kurikulum. Disclaimer di awal, apabila ada ditemukan ketidakcocokan atau kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih di tahap mempelajari, bukan menguasai materi ini secara keseluruhan. Boleh dilanjut next slide-nya, operator. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena pada bagian slide sebelumnya itu sebenarnya ada pengertian dari kurikulum terlebih dahulu. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu, sebelum peran ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kurikulum. Menurut Afriansyah, kurikulum itu dapat diartikan secara sempit dan juga secara luas. Kalau secara sempit itu kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas dijelaskan pula bahwa kurikulum
diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, asal ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Kemudian ada pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di sana dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Begitulah kata Afriansyah tahun 2019. Kemudian kurikulum ini merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan nasional. Karena keberadaannya aja sudah ada sejak awal keberadaan pendidikan nasional. Kurikulum mungkin pada saat itu masih fokus pada membaca, menulis, dan berhitung. Dan seiring berkembangnya zaman, maka berkembanglah pula kurikulum pendidikan yang dari awalnya hanya tentang membaca, menulis, dan berhitung, kemudian sekarang mengikuti perkembangan zaman. Tentunya perkembangan kurikulum itu berorientasi kepada kebutuhan peserta didik agar mencetak peserta didik yang berkualitas dan juga dapat bersaing secara kompetitif di pasar global. Nah, mengenai peran kurikulum, kalian bisa lihat pada share screen yang di-share oleh operator. Peran kurikulum itu dalam dunia pendidikan sangat strategis ya. Sebelumnya pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah juga sering disebut pendidikan formal, pasti mengikuti kurikulum yang sudah ditentukan, berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah ini bisa kalian lihat juga pada share screen, yaitu sebagai penentu tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian posisinya juga berada sangat sentral dalam keseluruhan pendidikan, dan juga merupakan syarat mutlak dan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pendidikan. Kemudian bisa di next, operator. Nah, kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu lingkup manajemen kurikulum. Di sana kalian bisa lihat ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum ya. Manajemen kurikulum ini bagian dari integral kurikulum, yaitu tingkat satuan pendidikan, KTSP, dan juga manajemen berbasis sekolah, MBS. Ruang lingkupnya itu di bagian perencanaan. Perencanaan kurikulum ini maksudnya perencanaan kesempatan-kesempatan belajar untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada siswa. Menurut Teh Hani Handoko, perencanaan ini adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan bahkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Omar Hamalik, perencanaan kurikulum ini merupakan suatu proses sosial yang kompleks, yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Kemudian di bagian pengorganisasi ya, organisasi kurikulum ini merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian, maksud saya adalah setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi kurikulum itu ada ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Kemudian dalam pelaksanaan, di bagian pelaksanaan, dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sehingga fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Di situ adalah proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana
siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum mencakup 6 komponen, yaitu komponen analisis kebutuhan dan kelayakan, perencanaan, proses pembelajaran, revisi kurikulum, penilaian kurikulum, dan juga penelitian kurikulum. Evaluasi kurikulum biasanya dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut staf LEBIM, mohon maaf apabila penyebutannya salah, tujuan utama evaluasi kurikulum itu adalah memberikan informasi terhadap pembuat keputusan atau untuk penggunaannya dalam proses menggambarkan hasil dan memberikan informasi yang berguna untuk memuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Jadi evaluasi kurikulum dilakukan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Kemudian bisa di next, operator. Nah, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu atau bersambung terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Pada tingkat sekolah apapun itu, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau singkatnya BPM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya praktek belajar mengajar tadi. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau reporting system. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala sekolah dan guru di sekolah juga sangat memerlukan data-data tentang siswa tentunya, tentang kurikulum, tentang sarana dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawas pendidikan pada tingkat sekolah memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana survei. Kemudian proses administrasi kurikulum itu bisa kalian lihat pada slide yang di-share oleh operator. Di sana ada perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi. Kurang lebih seperti manajemen tadi, cuman lebih sedikit, yaitu mencakup 3 hal saja. Di bagian perencanaan, di sana itu terdapat 3 lagi bagian, yaitu menentukan tujuan, menentukan langkah dan strategi, dan juga pengawasan evaluasi. Di dalam perencanaan, kadang menentukan tujuan itu melewati identifikasi dan analisis masalah mengenai kebutuhan dan keinginan terkait budget, sosial, keluarga, dan juga lain-lain. Kemudian dalam menentukan langkah dan strategi untuk mencapai tujuan, itu mereka biasanya melakukan analisis SWOT dan menentukan prioritas, menentukan strategi dalam belajar dari pengalaman dan pengorganisasian. Dan yang terakhir, mereka itu biasanya dalam pengawasan dan evaluasi itu biasanya sebagai mitigasi atau menekan kemungkinan untuk perubahan perencanaan yang di luar dari yang direncanakan. Kemudian di bagian pelaksanaan, yang bagian 2 itu merupakan perencanaan dengan prinsip harus sesuai dengan perencanaan. Maksudnya pengawasan dan evaluasi memungkinkan untuk perubahan pelaksanaan dengan terlebih dahulu merubah perencanaan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Untuk melakukan semua itu dibutuhkan kematangan organisasi. Kemudian di bagian hasil evaluasi, biasanya para pendidik atau para administrator itu
mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian membandingkan capaian yang tercapai dengan capaian tidak direncanakan, kemudian menganalisis hasil perbandingan, dan juga menganalisis hasil yang digunakan untuk rekomendasi perencanaan selanjutnya. Kemudian bisa di next slide-nya. Nah, kita ada pada bagian kesimpulan. Ini maksudnya kesimpulan dari apa itu kurikulum. Jadi pada intinya adalah kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan belajar mengajar. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke disclaimer di awal tadi, apabila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dan terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya-jawab dan sesi diskusi. Bagi para audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya dan izin bertanya di kolom chat. Saya beri sesi pertama ini, saya beri kepada 3 pertanyaan aja. Saya persilakan. Ya, sudah ada satu penanya. Kepada Saudara Muhammad Rehan Budiman, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Izinkan saya bertanya mengenai kriteria apa saja yang harus terpenuhi dalam mengevaluasi suatu kurikulum. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bisa langsung di chat di kolom chat. Dan kepada Saudari Khairunisa, apakah bisa langsung menjawab atau membutuhkan waktu untuk mencari jawabannya? Untuk pertanyaan Saudara Rehan Budiman tadi itu, apa kriteria kurikulum ya? Mohon maaf, moderator. Tadi pertanyaannya kriteria evaluasi kurikulum atau kriteria kurikulum saja. Jadi suaranya putus-putus di saya. Bagaimana Saudara Muhammad Rehan Budiman? Baik. Sedang mengetik. Saya akan ulang pertanyaan saya. Kriteria apa saja yang harus terpenuhi dalam suatu evaluasi kurikulum? Baik, mungkin itu dulu. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Ya, pertanyaannya kriteria apa saja yang ada pada evaluasi kurikulum? Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan. Ya, kriteria evaluasi kurikulum. Kriteria biasanya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ukuran yang akan digunakan dalam menilai suatu kurikulum. Kriteria penilaiannya harus relevan, pastinya dengan kriteria keberhasilannya. Sedangkan kriteria itu harus dilihat dalam hubungannya dengan sasaran program. Kriteria evaluasi menurut Marison harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya, yaitu relevan dengan kerangka rujukan dan tujuan evaluasi program kurikulum, kemudian ditetapkan pada data deskriptif yang relevan dan menyangkut program kurikulum. Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi itu tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran kuantitatif atau description, dapat pula didasarkan kepada hasil pengukuran yang measurement atau bahasanya itu pengukuran maksud saya
pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program kurikulum yang dievaluasi. Pada intinya harus relevan dan juga harus sesuai dengan kriteria keberhasilannya. Bagaimana moderator, apakah dapat dipahami? Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersulit sedikit. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Rehan. Apakah jawabannya dapat diterima? Untuk saat ini jawabannya dapat diterima, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat dalam kolom chat, ada audiens yang ingin bertanya, yaitu Saudara Ahmad Syarwani. Saya persilakan. Terima kasih saudari moderator. Jadi izin bertanya, apakah kurikulum ini bisa diubah atau bisa direvisi gitu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Diingatkan lagi untuk mengulang pertanyaannya di dalam kolom chat untuk notulensi. Bagaimana Saudari Khairunisa? Apakah bisa langsung dijawab? Mohon maaf, moderator, bisakah saya menjawab? Dipersilakan. Kurikulum tentu saja bisa mengalami perubahan ya, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada pembahasan tadi, bahwasanya kurikulum ini sudah ada sejak awal dari pendidikan nasional, dari kalau tidak salah ya, tahun 1952. Itu mulainya kurikulum. Kemudian kurikulum berubah lagi pada tahun 1964. Lanjut 1968 hingga saat ini yaitu kurikulum 2013. Mengapa kurikulum itu mengalami perubahan terus-menerus? Karena apabila kita misalkan nih kurikulum yang kita ikuti itu tetap, maksudnya mengikuti kurikulum yang pertama kali dicetuskan. Berarti kurikulum ini berdasarkan kepada membaca, menulis, menghitung saja. Sementara kan kita seiring perjalanannya waktu pasti ada namanya perkembangan zaman. Maka dari itu kurikulum ini harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan tingkah laku peserta didik dan juga kebutuhan peserta didik saat ini. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dapat disimpulkan ya bahwa kurikulum itu dapat berubah dan direvisi karena adanya perkembangan zaman dan juga tadi sudah diketahui bahwa ada evaluasi kurikulum. Bagaimana Saudara Ahmad Syarwani, apakah jawabannya dapat diterima? Ya, untuk saat ini bisa diterima. Sekian, terima kasih. Baik, kemudian ada penanya ketiga untuk sesi pertama, yaitu kepada Saudara Ahmad Farhani. Saya persilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Sebelumnya mohon izin untuk tutup kamera karena sedang tidak enak badan. Pertanyaan saya adalah, kurikulum itu kan memiliki elemen. Salah satunya adalah value atau nilai-nilai, yang mana di situ berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Nah, itu mungkin maksudnya apa? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ahmad Farhani. Saya ingatkan kembali untuk ditulis ulang di dalam kolom chat pertanyaannya. Dan bagaimana Saudari Khairunisa? Mohon maaf, moderator. Di sini jaringannya sedang tidak memenuhi kriteria atau lagi sandat-sandat dalam bahasa Banjarnya. Boleh saya minta sekali lagi mendengar pertanyaan tersebut? Atau mungkin sudah ada di chat ya? Belum. Bolehkah saya sekali lagi mendengarkan apa yang ingin ditanyakan Saudara Ahmad Farhani? Ya, diperbolehkan. Silakan Saudara Ahmad Farhani.
Iya, eh, jadi pertanyaannya tadi adalah salah satu elemen dari kurikulum adalah values, yang artinya nilai-nilai yang mana berkaitan dengan logika, etika, dan juga estetika. Nah, itu kira-kira maksudnya apa? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kayak di dalam kurikulum itu ada value atau nilai. Nah, nilai itu kan ada termasuk logika, etika, dan estetika. Nah, apa yang dimaksud dari ketiga hal tersebut? Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Saudara Ahmad Farhani. Iya, moderator. Ya, bagaimana Saudari Khairunisa? Moderator, boleh saya minta izin 2 menit saja untuk melihat sumber-sumber untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Farhani tersebut. Iya, dipersilakan. Baik, moderator, sepertinya saya sudah menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Saya izin menjawab. Iya, dipersilakan. Ya, sebelumnya disclaimer dulu, apabila jawaban saya tidak sesuai harapan dan juga ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap mempelajari, bukan menguasai sepenuhnya materi ini. Mengenai logika, estetika, maksudnya logika, etika, dan estetika. Kalau logika itu bagian dari filsafat yang mempersoalkan bentuk susunan atau cara penyusunan pikiran. Logika ini berbicara mengenai hal benar dan juga hal salah. Benar dan salah memiliki impact yang cepat dan langsung terasa, dapat dihitung, dibuktikan, dan juga lebih eksplisit maksud saya. Kemudian di bagian etika ini ialah nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku dari peserta didik dari sudut pandang baik ataupun kurang baik. Semua perilaku ini mempunyai nilai. Jadi tidak benar suatu perilaku dikatakan etis dan tidak etis. Lebih tepatnya adalah perilaku beretika baik atau perilaku beretika tidak baik. Sejalan dengan perkembangan penggunaan bahasa yang berlaku sekarang, istilah etis dan tidak etis tidak baik untuk hal yang sama. Demikian juga etis baik dan juga etis tidak baik. Dalam hal ini perilaku digunakan istilah baik dan tidak baik untuk etika, untuk beretika. Jadi maksudnya adalah dalam kurikulum ini juga mengaitkan 3 hal tersebut, logika, estetika, dan etika. Karena tentu saja kita membicarakan mengenai benar dan salah di dalam kurikulum, dan juga memperhatikan tentang perilaku peserta didik. Kemudian di bagian estetika, yaitu membicarakan mengenai nilai dan penilaian yang memandang keaktifan atau ke karya peserta didik dari sudut pandang yang baik dan tidak baik juga. Jadi secara umum estetika disebut sebagai kajian filsafati mengenai penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak, dan juga rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf apabila jawabannya tidak sesuai. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairunisa karena telah menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Farhani. Saya persilakan kepada Saudara Ahmad Farhani, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, moderator, terima kasih kepada Saudari Khairunisa yang sudah bersedia menjawab. Jawaban bisa saya pahami. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada para penanya karena sesi pertama saya persilakan kepada 3 penanya dan sudah ada 3 penanya. Kita lanjut kepada sesi kedua. Saya persilakan kepada hanya 2 pertanyaan saja. Saya tunggu sampai 5 menit. Bagi yang ingin bertanya langsung aja chat di kolom chat. Saya akan kembali bagi para audiens, saya ingin bertanya bisa langsung mengetik namanya di kolom chat. Untuk sesi kedua ini hanya 2 pertanyaan saja. Sebenarnya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Saya tutup diskusi kali ini dan saya kembalikan kepada Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa kurikulum ini tentu saja menjadi inti dari sebuah proses pembelajaran. Jadi di sekolah itu ada beberapa bidang ya. Kalau dalam secara administrasi itu ada 4. Pertama ada bidang kurikulum, administrasi, kurikulum, kemudian ada kesiswaan, ada sarana prasarana, dan ada humas. Nah, masing-masing bidang itu memiliki tugas. Pertama, kurikulum itu adalah inti daripada suatu urusan atau suatu kegiatan yang ada di sekolah. Makanya kita dalam hal ini membahas tentang administrasi sekolah, itu salah satunya adalah administrasi atau manajemen kurikulum. Kurikulum ini mencakup ya dari dokumen yang ada, yang kata saja disebut dokumen kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat kurikulum. Jadi di kita atau di sekolah itu ada yang namanya kurikulum atau dokumen kurikulum ya. Itu sampai KADI, kompetensi dasar, sampai indikator. Nah, saat ini indikator masih diberikan kesempatan saja. Di situ sudah ada tunjuk berupa dokumen itu seperti kurikulum 2013, kemudian jadi yang terakhir ini ada kurikulum yang disesuaikan dengan potensi atau keadaan yang memungkinkan, sehingga kurikulum masa pandemi itu adalah khusus ya. Jadi saya kembali tadi, posisi kita ini memang selalu kurikulum itu berubah karena tadi disesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Khususnya untuk lulusan SMA, SMK, begitu perguruan tinggi, memang kan masyarakat itu menghendaki kurikulum itu dapat memberikan bekal kepada anak atau lulusannya, sehingga dia dapat life skill atau memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki TK, kata-katanya perilaku, atau yang hari ini dikenal dengan karakter yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Makanya tadi ada istilahnya yang
mengajarkan juga tentang value, tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan logika. Jadi kurikulum itu harus benar-benar berbasis kesadaran dan bisa menggerakkan atau bisa mengembangkan pola berpikir anak didik. Kemudian anak didiknya memiliki etika atau memiliki norma atau diterjemahkan dengan karakter. Kemudian estetika atau keindahan di mana dalam hal ini kurikulum juga menganut asas dan prinsip dia tidak boleh kaku, dia harus bisa natural, orang bisa menikmati pelajaran itu atau merasa ada nilai estetikanya dalam hal mengkaji dan menjalankan. Makanya tadi ada disebut dengan pembelajaran atau pekerjaan mengajar atau mendidik itu adalah seni, kan seperti itu. Jadi seni itu tidak bisa dilakukan orang lain apabila tidak memiliki jiwa atau kemampuan untuk bisa menyampaikannya. Secara umum ya, kalau saya masuk ke literatur ini ada, kalau secara internasional itu ada The Australian Curriculum Studies Society dengan beberapa prinsip dalam evaluasi, tadi kan dibahas dan ditanyakan. Jadi dalam evaluasi kurikulum itu harus mengembangkan potensi siswa. Jadi kurikulum yang ada harus betul-betul dapat mengembangkan potensi siswa. Kalau dipandang atau dirasa bahwa kurikulum itu tidak sesuai lagi dengan keadaan atau tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, atau maka pengembangan potensi siswa itu sudah tidak memungkinkan, maka secara alamiah atau secara minimal dalam 5 tahun atau paling lama 10 tahun, tapi itu sungguh kelamaan ya. Dalam periode beberapa itu kan ada namanya tadi kata saya badan Puspur, itu dia mengkaji, selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat atau kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya kita mengalami beberapa kali perubahan, apalagi ya dalam zaman-zaman saat ini, situasi saat ini banyak beberapa hal yang ditemukan, kemajuan teknologi dan informasi yang harus seiring dengan kurikulum yang disajikan di sekolah. Makanya ada beberapa kali perubahan atau penyempurnaan, lalu dikenal dengan nama-nama yang khusus disesuaikan dengan periode yang ada. Jadi itu fungsi mengembangkan potensi siswa. Kemudian yang kedua, dari studi dilakukan di Australia ini oleh di sana. Dan yang kedua, memfasilitasi pembelajaran siswa. Jadi betul saja dalam kurikulum itu harus bisa memfasilitasi pembelajaran siswa. Siswa kalau ada pembelajaran atau pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi tadi, kemajuan tuntutan masyarakat dalam dunia pekerjaan, maka kurikulum yang ada itu harus bisa memfasilitasi. Kemudian 3, mengacu pada kriteria yang jelas. Jadi kurikulum itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Itu menandakan bahwa dia memiliki kriteria yang jelas. Mencakup seluruh aspek kurikulum, pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang komprehensif dari konten yang ada. Nah, jadi dari unsur yang keempat ini sudah disebutkan tidak dapat di negara kita saja, ternyata di internasional secara prinsip kurikulum itu prinsip evaluasi itu ukurannya mencakup seluruh aspek
di mana yang 3 hal kita sebutkan di atas, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau karakter daripada anak didik atau siswa. Kemudian yang kelima, memakai berbagai strategi, ya. Jadi dalam pembelajaran, terutama ya, itu harus memungkinkan menggunakan beberapa strategi atau cara, termasuk di situ ada model dan metode agar kurikulum itu tersampaikan atau mata pelajaran itu dimiliki oleh siswa dengan utuh. Tidak ada yang ditinggalkan atau yang tidak dimiliki oleh siswa, baik dalam filosofisnya, pengertian asalnya, sampai pada penerapan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, memungkinkan siswa mengevaluasi diri agar dia tahu bahwa dia telah menguasai mata pelajaran itu. Ini mungkin kita dapat pahami yang ini. Kemudian yang ketujuh, memungkinkan negosiasi tugas tertentu. Jadi kurikulum itu memang memungkinkan untuk dinegosiasi atau dikritik atau diberikan masukan atas kurikulum yang ada. Oleh karenanya di sekolah ya, di sekolah kita tidak boleh kaku terhadap kurikulum yang ada. Kita justru harus bisa bernegosiasi dalam artian membedah kurikulum itu sehingga kurikulum itu tidak kaku, tidak apa yang ada masih memungkinkan untuk biasa melakukan memungkinkan pandangan atau penyampaian itu disesuaikan dengan keadaan sekolah, sesuaikan dengan keperluan dan tuntutan zaman dulu, masa ujian nasional ya, masa ujian nasional, beberapa mata pelajaran itu memang diblok atau dikaji berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi awal daripada pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran itu berbasis pada kompetensi lulusan. Jadi berbalik, lihat dulu apa-apa yang dicirikan daripada kompetensi yang harus diujikan dalam ujian nasional. Lalu dianalisis bagian mana yang harus ditekankan, bagian mana yang harus dibuat agar ujian nasional itu berhasil. Dalam artian baik dalam hal pengertian terhadap materi ataupun aplikasi daripada pengetahuan yang diberikan atau konsep yang diberikan itu, sehingga anak itu atau kita semua dapat memahami kompetensi lulusan. Jadi begitu. Apalagi saat ini ya ada AKM ya, itu yang evaluasi karakter itu menghendaki kita harus bisa menalar, anak kita harus bisa melakukan penalaran di mana memang seukuran atau sekemampuan dia dapat menyelesaikan problematik yang dihadapi dalam soal tersebut. Jadi kemudian yang ke-8, jadi ini ada jumlahnya ada 14 ya. Prinsip-prinsip secara internasional itu memungkinkan negosiasi. Yang ke-8, mengidentifikasi kekuatan dan prestasi siswa. Jadi mata pelajaran itu atau kurikulum itu harus disampaikan dengan mengidentifikasi kekuatan dan prestasi siswa. Kalau kita dalam kompetensi guru itu, kompetensi kinerja guru itu dalam penyampaian mata pelajaran, guru harus bisa membaca variasi atau kita tidak bisa lantas langsung menyampaikan seperti dalam perencanaan secara umum, makanya perencanaan itu diserahkan kepada guru. Di akhir daripada perencanaan itu pelaksanaan, lalu di akhir daripada pelaksanaan itu ada refleksi di mana apakah perencanaan yang kita buat, yang telah kita laksanakan itu sesuai dengan daya tangkap atau kecepatan
anak kita atau siswa kita yang kita hadapi untuk bisa menguasai materi pelajaran itu atau kurikulum yang disajikan. Untuk diketahui ya, kurikulum itu tidak semata-mata dalam bentuk tertulis. Perilaku guru pun, bahkan metode beserta strategi model yang digunakan oleh guru itu juga dapat dikatakan sebagai kurikulum. Jadi ada model yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan mata pelajaran itu juga disebut, bahkan guru dengan tampilannya yang sebaik-baiknya dalam rangka menyampaikan atau memberikan contoh dalam perilaku atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dikatakan kurikulum. Jadi hidden kurikulum namanya itu. Jadi guru pada dasarnya adalah orang yang dicontoh oleh anak didiknya, baik dalam berperilaku ataupun berbuat dalam menyampaikan atau mempertontonkan etika dan nilai-nilai yang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah hidden kurikulum. Jadi guru tidak berbicara, tapi perilaku guru sudah dijadikan kurikulum karena dia harus betul-betul mencerminkan tiga aspek tadi. Ada karakter, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Berikutnya 9, mendorong pencapaian berbagai hasil belajar yang diinginkan. Jadi mendorong pencapaian berbagai hasil belajar yang diinginkan. Jadi di situ ada sifat motivasi. Sifat motivasi dalam kurikulum itu tentu saja disesuaikan dengan cara berpikir siswa, abstraksi siswa namanya. Pola pikir, jangan sampai mematahkan. Jadi kurikulum yang ada itu tidak boleh mematahkan seorang anak dalam hal menguasai mata pelajaran. Dia harus bersifat memotivasi. Misalnya ya, mata pelajaran itu disusun dari yang termudah menjadi yang tersulit. Dan orang yang telah memahami atau siswa yang telah menguasai mata pelajaran itu diberikan juga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dia dengan cara pemberian tambahan mata pelajaran. Kemudian ada siswa yang tidak menguasai atau yang di bawah KKM, dia harus diberikan pengulangan dalam artian dicari alternatif yang termudah agar mata pelajaran itu dapat dikuasai dia. Jadi itu ada sifat memotivasi untuk mencapai berbagai hasil. Kemudian memungkinkan untuk mengetahui efek instruksional. Jadi efek ya. Instruksional. Jadi efek daripada pembelajaran itu harus berdampak, harus dapat diketahui dan dapat nyata terlihat. Misalnya efeknya itu anak bisa lebih sadar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dalam matematika tuh dia bisa secara umum ya melakukan pekerjaan jual beli atau melakukan tindakan yang berdasarkan pemikiran dia antara baik dan tidak ya. Itu adalah efek-efek daripada pembelajaran atau kurikulum. Kalau kurikulum itu sudah tidak berefek lagi, maka secara prinsip evaluasi kurikulum itu tidak lolos dalam evaluasinya. Kemudian yang berikutnya memungkinkan siswa belajar bersama-sama. Jadi belajar secara bersama-sama ini justru memang tujuan asli daripada kurikulum itu. Jadi kurikulum yang disajikan itu harus memungkinkan orang atau anak didik bekerja sama. Karena dalam filosofinya seorang yang bekerja sama itu pertama ya ketelitian seseorang dalam belajar
ternyata kalau digabung dengan koreksi daripada orang lain itu lebih baik. Kemudian selain daripada itu, selain daripada tujuan untuk koreksi kitab dalam hal memberi masukan kepada orang lain dalam hal berpikir abstrak, tapi lebih daripada itu untuk melatih kita bisa mematangkan jiwa sosialisasi kita. Jadi kerjasama dalam artian menguasai atau pelaksanaan pembelajaran itu bukan semata-mata untuk menguasai mata pelajaran itu, tapi ada juga yang terselip dan itu justru penting bahwa kita terbiasa untuk bisa berhadapan, menghargai pendapat orang lain. Jadi memang makhluk sosial ya, manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak mungkin bisa lepas daripada kepentingan dan urusan bersama-sama dengan orang lain. Jadi di awal-awal ini sudah atau di dalam prinsip evaluasi memang menghendaki bahwa memungkinkan siswa belajar bersama-sama. Jadi harus dimungkinkan. Kalau sudah kurikulum itu tidak memungkinkan lagi orang bekerja sama, maka kurikulum itu sudah tidak sesuai dengan prinsip evaluasi yang digunakan. Kemudian memberikan lebih dari satu kesempatan kepada siswa untuk terkait dengan belajar bermakna, memberikan lebih dari satu kesempatan kepada siswa. Jadi kalau kita atau siswa mengikuti mata pelajaran, dia harus diberi kesempatan lebih dari satu kesempatan kepada siswa untuk memenuhi persyaratan pembelajaran yang bermakna. Jadi begitu kita melakukan pembelajaran bermakna yang berarti, yang berbasis pada pengertian filosofi atau makna dari sebuah materi yang kita ajarkan, maka pembelajaran itu harus berbasis pada kekinian, atau bisa satu kekinian, yang kedua sesuai pada lingkungan sekitar. Jadi kalau kita belajar ya, misalnya di sini cerita tentang alat transportasi, kita mudah kalau menjelaskan kalau transportasi umum itu adalah mikrolet ataupun bis ya, ataupun alat angkutan taksi atau gojek atau apa saja ya yang bersifat jasa transportasi. Tapi kalau kita cerita kereta api itu masih belum pas karena tidak sesuai dengan keadaan sekitar kita. Makanya disebutkan dalam pembelajaran atau dalam evaluasi itu harus realistis dan nyata dan bermakna. Jadi maknanya itu banyak kaitannya dengan kemanfaatan atau banyak kaitannya dengan lingkungan sekitar. Tidak boleh kita nih kurikulum itu berdiri di atas awang-awang. Jadi harus betul-betul yang kita berikan pelajaran ini adalah pelajaran yang bermakna bagi kehidupan dia, yang bermakna bagi saat ini dan masa depan daripada anak. Berikutnya yang terakhir, sensitif pada gender, kultur, disabilitas, sosial, ekonomi, lokasi, geografi. Jadi harus sensitif terhadap gender. Dia juga harus betul-betul menghargai antar jenis, antar lapisan, antar golongan. Tidak boleh di situ dia berdiri di salah satu golongan atau salah satu jenis gender yang ada. Dia harus berdiri di tengah-tengah, artinya tidak mempertentangkan, kemudian tidak mempersoalkan etnis, karena kurikulum itu harus betul-betul secara alamiah memberikan makna, yaitu makna itu menyampaikan
misi yang 3 tadi, yaitu membuat anak memiliki pengetahuan dan kecerdasan, kedua memiliki keterampilan, dan ketiga mampu aku siswa menjadi yang lebih baik, yang saat ini dikenal dengan karakter bangsa, nilai-nilai dan budaya kultur yang berlaku di masyarakat kita. Dalam rangka mempersiapkan anak-anak itu menjadi anak yang dewasa, anak yang bisa mandiri dalam artian sosial ataupun pekerjaan dia. Jadi tidak dalam artian cerdas secara natural atau secara otak atau tapi harus diiringi dengan cerdas emosional, kemudian cerdas dalam hal menyikapi keadaan sosial di sekitar dia berada atau bertempat tinggal. Nah, jadi dari 15 ini prinsip evaluasi itu mencerminkan bahwa kurikulum itu tentu saja harus disempurnakan, harus diperbaiki. Makanya di pemerintah kita ada membentuk suatu badan yang berada di Jakarta sebagai pusat kajian. Jadi pekerjaan orang yang bekerja di pusat kurikulum itu dia mengkaji kurikulum terus. Kalau misalnya kurikulum itu justru tidak diusulkan perbaikan, justru pekerjaannya itu tidak ada maknanya. Nah, makanya kita jangan antipati terhadap perubahan. Makanya tadi ada orang menyebut istilah yang kekal itu, yang abadi itu justru perubahan, yang stagnan yang tidak kekal. Jadi perubahan selalu perubahan karena itu ciri khas daripada kemajuan teknologi. Orang ada juga menyebut bahwa pelajaran itu ada orang menyebut mungkin orang memiliki pengetahuan maka dia derajatnya ditingkatkan oleh Tuhannya. Nah, itu apa maknanya? Kalau maknanya itu dua ya, Pak. Di dunia memang ilmu dunia ya, kemudian di akhirat itu adalah ilmu agama. Tidak ada orang yang mengingkari ilmu-ilmu dunia itu adalah ilmu yang digunakan atau disuruh oleh para nabi juga untuk mengelola alam ini. Nah, hanya saja harus diimbangi dengan ilmu akhirat juga. Makanya dalam hadis itu ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama ya, karena ilmu agama itu memahamkan bahwa kita itu harus menguasai ilmu dunia. Nah, jadi dengan ilmu akhirat, di situ menyebutkan bahwa kita ini harus menguasai juga ilmu dunia. Kenapa ilmu dunia atau ilmu umum ini digunakan? Karena kita disuruh untuk fil ardi ya, sebagai khalifah, sebagai orang yang mengelola alam ini. Bisa mengelola alam untuk kesejahteraan umat manusia, itu maknanya. Jadi tidak ada sebenarnya pertentangan dari dua kelompok itu. Mungkin sampai di sini masukan saya atau refleksi saya, saudari moderator dan presenter. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita belajar ini sampai masih ada waktu. Sampai di sini saya, kalau masih ada yang ditanyakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD yang telah memberikan informasi tambahan dan ekspresinya. Bagi para audiens, karena kita masih ada waktu 30 menit, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya. Mata kuliah kita ini menghendaki kita semua untuk berpartisipasi ya. Jadi minimal kalau dalam laporan diskusi itu seluruh daripada peserta harus memberikan tanggapan atas sajian yang disampaikan.
Nah, kemudian dalam penyampaiannya, pemanfaatan waktu itu, boleh saja membuat pertanyaan yang sebenarnya sudah disampaikan kepada penyaji, sehingga penyaji itu tidak memerlukan waktu lama, sudah mempersiapkan. Jadi waktu disampaikan di forum dengan narasi bisa berkembang lagi, berkembang lagi dari jawaban yang disampaikan. Misalnya tadi, kalau misalnya katakan aja siapa tadi, Farhani misalnya memberikan pertanyaan kepada Hairul, terus dalam penyampaiannya semua mendengarkan materi yang ditanyakan dan jawaban yang disampaikan, itu akan kita yang di luar daripada yang bertanya dan menjawab itu memiliki gambaran berbeda dari jawaban yang disampaikan dan pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah ini telah mempersiapkan pertanyaan itu dan pertanyaan itu disampaikan ke narasumber sebelum kita tatap muka. Nah, tapi saat kita tatap muka ini disampaikan, kemudian dari penyampaian itu pasti ada kita perkembangan daripada pengetahuan yang kita peroleh. Si Hairunisa misalnya sudah menyiapkan sejak sebelum pertemuan hari ini jawaban-jawaban itu, tentu pas akhirnya, walaupun sebenarnya Hairunisa itu atau penyaji itu menyampaikan intisarinya saja, tidak seluruhnya disampaikan. Kalau mau dipaparkan banyak atau kata saja bermenit-menit begitu, tapi di akhir daripada penyampaian itu harus dibuat simpulan bahwa jawaban untuk pertanyaan Farhani misalnya yang hari ini disampaikan, jawabannya seperti ini, kesimpulannya misalnya dirangkai dalam 5 kalimat atau 5 kata, bisa juga sebagai kesimpulannya. Oleh karena kita mudah untuk mengingat apa yang ditanyakan dan apa dijawab. Jadi itu mungkin solusinya kalau seluruh peserta ini dapat bertanya. Kalau jumlah kita kan katakan aja 9. Nah, dari 9 itu berarti pertanyaannya minimal ada 8. Misalnya moderator bisa juga tidak ikut disampaikan, berarti ada berapa? Ada 9 kurang 2, 7. Jadi 7 pertanyaan. Walaupun sebenarnya pertanyaan moderator itu ada juga di laporan diskusinya. Nah, seperti bayangan saya untuk ke depannya. Kemudian pertanyaan itu juga agar mudah dan sebagainya, memang harus berkenaan berbasis dari makalah yang disajikan atau berbasis pada PowerPoint yang ditampilkan. Jadi si presenter akan mudah menjawab. Karena ya dari kalimat makalah yang dibuat itu setelah kita preteli banyak kata-kata yang merupakan kata kunci. Ya. Sedangkan kata kunci itu kita sendiri belum menguasai. Nah, boleh dari kata-kata kunci itu kita buat pertanyaan. Misalnya ada kalimat yang katakan aja memiliki narasi dalam satu paragraf ada kalimat yang panjang, kalimat yang pendek, katakan aja 2-3 kalimat yang nah itu di antara itu pasti ada kata kunci. Yang kata kunci itu bisa kita tanyakan kalau kita rasa bahwa hal itu kita belum mengerti. Nah seperti itu kalau kita membuat pertanyaan, lalu si presenternya akan mencari bahan sebelumnya sebelum kita masuk ke forum ini, ke forum perkuliahan, sehingga pelajaran kita atau mata kuliah ini kita dapat berkembang lebih dari aspirasi yang telah disampaikan oleh presenter. Lalu kita juga menambahkan aspirasinya atau melengkapi daripada penjelasan presenter. Nah, seperti itu.
Jadi ini mungkin bisa disiapkan ya minggu depan. Kalau kita pas kuliah itu seluruh mahasiswa harus sudah menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian narasumber ini kita baca ulang pertanyaan itu. Tentu saja tetap saja disampaikan oleh yang bersangkutan. Misalnya Galuh misalnya, kalau minggu depan ada bertanya kepada penyajinya. Nah, tapi si Galuh tetap harus membacakan pertanyaan itu agar dengan narasi seperti itu dapat diskusi ini berkembang dan tidak lama mencari bahan, kan sudah dicari. Nah, sekarang apa maknanya Pak? Apa maknanya perkuliahan kita ini? Kita memang apa yang kita jawab dan kita tanyakan itu sebenarnya oleh kita yang di luar daripada yang menjawab itu, kita memiliki pemikiran yang berbeda di antara jawaban itu. Lalu bisa ada lagi tanggapan lain yang bisa mengembangkan daripada pertanyaan dan jawaban yang ada. Ini mungkin tambahan saya tentang strategi kita ke depan atau minggu depan dan seterusnya ya. Agar kita dapat menguasai mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan kita saat kita menyampaikan atau saat kita melaksanakan perkuliahan ini pada hari yang ditentukan itu. Mungkin Galuh, kalau tidak ada teman-teman sampai di sini saja dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berarti saya izin untuk menutup acara diskusi pada hari ini ya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Suhaimi, SPD MPD yang telah memberikan informasi tambahan dan refleksinya mengenai manajemen dan administrasi kurikulum. Kemudian saya akan menyimpulkan kesimpulan diskusi pada hari ini, yaitu kurikulum itu merupakan inti dari suatu sekolah yang mencakup dari dokumen kurikulum itu sendiri, yang mana kurikulum itu disesuaikan dengan kondisi yang ada terkait dengan perkembangan zaman, dan kurikulum itu bisa memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada siswa dan membuat siswa atau para peserta didik itu memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaimi, SPD MPD, selaku dosen pengampu, presentator, dan juga para teman-teman sekalian yang sudah bersedia menghadiri perkuliahan hari ini. Salah mohon maaf, saya tutup acara diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa dimatikan rekodnya.